Kali ini mungkin aku lebih sedikit sharing tentang kesalahan banyak perempuan karena they didn't set the pace in the dating phase, yang aku bisa sebut contoh seperti ini. Misalnya contoh kamu baru ketemu seseorang and then chemistry-nya like crazy and then you feel attracted to each other. Dan kamu mencoba untuk setiap hari ketemu, dan di dalam badan kita itu ada yang namanya hormon itu oksitosin. Dan hormon oksitosin itu adalah hormon yang membuat kita merasa happy. Jadi kadang otak sadar kita secara rasional itu jadi sulit untuk bekerja gitu. Dan hormon ini membuat orang jadi seakan-akan mengidealkan sesuatu atau seseorang ya. Dan jadi misalnya ada beberapa traits dari orang ini yang sebetulnya kamu tidak sukai. Tapi karena ada hormon itu, kamu jadi seakan-akan mentoleransi hal-hal seperti itu. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah si perempuan ini tidak memberikan waktu ya yang cukup untuk membuat si laki-laki itu berasa kangen sama si perempuan ini. Makanya kenapa banyak orang yang ketemu, wah everything went so well, tapi tiba-tiba the man just disappear, gitu kan ya. Dan si perempuannya bingung, kenapa gue di ghosting gitu. Sebenarnya salah satu ciri adalah karena si laki-laki belum memutuskan apakah dia betul-betul menginginkan perempuan ini atau tidak. Nah, di sini butuh yang namanya proses. Proses di mana si laki-laki mencoba untuk berpikir pada saat dia sudah tidak dipengaruhi oleh hormon itu, dia berpikir, do I really want this woman to be with me? Nah, ini butuh jeda. Di dalam jeda itu, dia harus sadar apakah dia memang menginginkan perempuan ini atau tidak, gitu loh. Nah, kalaupun misalnya untuk beberapa waktu ada mungkin yang bilang, loh dia yang selalu minta ketemu. Oke, gak masalah. Tapi kalau misalnya si laki-lakinya terus yang minta ketemu, kamu sebagai wanitanya yang harus set the pace. Kamu kasih dia alone time, kamu kasih dia space. Istilahnya mungkin pada saat dia ngajak kamu pergi, maybe you already set up your time with your friends, kamu hang out with your friends, and then kamu jadi memberikan dia jeda untuk dia selalu bersama kamu. So di situ dia akan merasa, do I really want this woman or not? Gitu loh. Nah, jadi how a man feels about you, how a man want to be with you, itu harus dia rasakan sendiri, harus dia pikirkan sendiri, gitu loh. Kadang ada memang secara hormon dia memang masih menyenangi kebersamaan. Sebenarnya orang itu merasakan keinginan itu karena si hormon itu masih ada. Makanya ini banyak juga disebut dengan honeymoon period gitu loh. Jadi selama honeymoon period ini kita masih ngerasa kita menerima dia, kita masih merasa kita happy sama dia. Tapi yang namanya honeymoon period itu bakal berakhir gitu. Nah, pada saat ini berakhir barulah kita mulai berpikir. Kita baru ngelihat nih sisi-sisi jeleknya setiap pasangan ini nih. Misalnya kamu lihat sisi jeleknya dia lihat sisi jeleknya kamu. Nah, walaupun dalam honeymoon period tetap harus ada yang namanya space. Dan dari space ini pun kalian juga sama-sama saling mencoba untuk berpikir secara sehat. Kamu juga berpikir gitu, apakah kamu menginginkan orang ini? Ataukah kamu hanya menurunkan standar kamu untuk menerima orang yang sebetulnya tidak bisa kamu toleransi? Nah, jadi yang namanya pace di sini itu penting, especially for a man. Because they really need to know if they really want you. Dan kalau misalnya dia akhirnya memutuskan dia tidak mau bersama kamu, that's it. So you don't waste your time, you don't risk your heart to be broken juga gitu loh. So kalaupun si laki-lakinya tidak mau set the time, you must set the time gitu loh. Dan banyak laki-laki yang burn himself out just because udah ke arah mau nikah, dia overwhelming. Karena ya kita harus melihat bahwa yang namanya change itu tidak semudah itu untuk dihadapkan sama seseorang. Jadi orang kayak langsung oke, change, fine gitu loh. Nggak semua orang, dan lebih banyak orang yang
takut akan perubahan. Apalagi kalau kita bicara tentang menikah, itu satu perubahan besar dalam hidup. Yang tadinya kita tidak punya responsibility, and now we have the responsibility. So, banyak laki-laki yang seperti itu akhirnya mau nikah nggak jadi, dan akhirnya si perempuan tersakiti just because they don't have enough time to really think what they actually want. Okay, so thank you so much guys for listening, and I'll see you in the next video. Bye.